Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharani amin. Syatana baina man yastadilu bihi aw yastadilu alaihi. Al-mustadilu bihi arrafal haqqa li ahlihi fa athbatal amra bi wujudi aslihi. Wal istidlalu alaihi min adamil wusul ilaihi wa ila famata ghaba hatta yastadilu alaihi wa mata ba'uda hatta takunul athar hiya alladhi tusillu ilaihi. Ya, satana, ya, sangat jauh perbedaan antara orang yang menjadikan dalil Allah akan adanya ciptaan-ciptaan Allah dibandingkan dengan orang yang menjadikan alam ini sebagai dalil akan wujudnya Allah. Jadi sangat jauh perbedaannya. Nah, karena apa? Karena orang yang menjadikan dalil bahwa wujudnya alam, wujudnya ciptaannya Allah itu menunjukkan adanya Allah, maka itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat jauh darinya. Sehingga apa? Dia membutuhkan dalil-dalil ciptaan Allah itu sebagai dalil untuk menunjukkan akan wujudnya Allah. Ruwet ya. Jadi ya, jadi ya, gampang jadi. Ini adalah sebuah proses untuk orang bisa mengetahui Allah. Di kelasnya sampean wong desa, anak buah, sampean penasaran, ini buah apa? Mesti ujung-ujungnya pengen ngerti wite. Anak sing ngerti wite, buah kayak apa? Mbuh ya orang ngerti. Nah iya, pada kan sama. Ini proses kita untuk mengenal Allah. Iswat sandi mipil terang. Syatana aiba'udah benaman yastadilu bihi alal asya wa hum al muradun al majdubuna ilaihi. Urut wacan. Syatani atau banget aiba'udah bu'da mata kesato banget benaman ing dalam antarane wong yastadilu kang gawe dalil sapa man bi kelawan Allah alal asya'i ing atase sewiji-wiji wa hum utawi man al muraduna iku kang den arani muradun utawa wong sing den karepaken al majdubuna kang den tarik ilaihi maring Allah alladzina rupane wong akeh hum kang utawi alladzina min ahli syuhudi iku saking ahline ningali imma ibtidaan ana kalane awit kawitan wa imma ba'da suluki ana lan ana kalane ing dalem sawise suluk wahum utawi alladzina al-arifuna iku wong kang makrifat fa innahum mongko satemene al-arifun la yasyaduna iku ora padha ningali sapa al-arifun ghaira maulahum ing saliyane bendarane utawa pangerane arifun wa yastadiluna lan padha gawe dalil sapa arifun bi kelawan Allah alal asya'i ing atase sewiji-wiji mipil baiki numan dawa sangat jauh
ya, perbedaan antara orang yang menjadikan Allah itu sebagai dalil atas terciptanya segala sesuatu, atau yang dikatakan di sini muradun ya, dalam bahasa tasawuf, atau majdub. Wis ngertine ya jadab ya, tapi persepsi jadab dalam ilmu tasawuf itu agak berbeda. Nah, mana sering kita menemukan ya perilaku yang kadang kita rasakan itu adalah sebuah keanehan. Karena apa? Orang ini dalam melihat sesuatu itu pokok dia itu adalah melihat Allah. Jadi ketika dia melihat segala sesuatu, yang nampak itu adalah Allah. Jadi tidak ada segala sesuatu selain daripada Allah. Ya. Jadi melihat sebuah keindahan ataupun dia langsung Allah. Allahun nurus samawati wal ard. Ya. Jadi makanya terkadang itu kesannya aneh, jadab, umpamanya ya, majdub gitu. Biasanya sampai ngerti majdub itu sing identik sing aneh-aneh ya. Padahal enggak. Artinya perilaku itu seperti itu, majdub atau yang lain ini, karena memang dia melihat segala sesuatu itu yang nampak adalah Allah. Sesuatu itu Allah, segala sesuatu. Jadi bukan kok pada hakikat barang yang ia lihat, sehingga terkesan aneh. Ya, paham? Tapi bukan berarti jadab itu sing kadang budek, kadang terus mau kotok pendek dan lain-lain, tidak selamanya dalam bentuk itu. Jadi karena saking dia itu melihat segala sesuatunya itu yang ada adalah Allah. Itu biasanya itu makom muradun atau majdubun, atau bagi kita itu lebih gampang dengan istilah muqarrabin. Jadi makom wong-wong sing pancen parek karo Gusti Allah. Sehingga untuk mengetahui segala sesuatu, dia tuh selalu bertanya mohon kepada Allah. Sehingga kadang anak kiai mandan aneh ya, kiai mandan aneh, sampean lagi mumet mikiri utang, sampean sowan meneng bae, kok ngerti-ngerti cemplong utang kok dipikiri loh. Karena yang dijadikan dalil itu adalah langsung ke Allah, dan ini nggak bisa direkayasa terus kok digawe keramat tuh biasanya kan ya, suami terus kondisi lemes. Ya udah bisa. Ini sudah makom-makom seperti ini adalah makom orang-orang yang memang ini termasuk kategori makom-makom pilihan. Ya, pilihan al-muradun al-majdubun ilaihi. Ya. Jadi, lah, ini ada kalanya memang dari permulaan. Jadi awit cilik. Wa imma ba'da suluk melalui proses, ada kalanya mungkin ya ini dari kecil kayak Syekh Abdul Qadir Jailani ya, awit cilik wis dia merasakan sendiri, atau tokoh-tokoh yang lain banyak ya yang bisa merasakan hal-hal seperti itu. Wa imma ba'da suluk, ada kalanya dengan melalui proses, mungkin awal uripe sampean dengan logika sampean, dengan mengendalikan kecerdasan sampean, dengan mengandalkan skill sampean, harapannya mampu untuk mencapai apa yang sampean inginkan. Rata-rata pengen sugih, usaha jungkir walik, jebule ora sugih sugih. Bukan berarti orang duit duit. Bisa jadi nguyak duit penak nggo biaya rumah sakit ya, nguyak duit maning, kempleyeng maning, yo penak, jebule nggo sangu dapus wong dan lain-lain. Terus seperti itu dengan kecerdasan logika, kecerdasan akal, dengan logika, gambaran dia akan mampu menjangkau semua
semuanya yang ia inginkan. Tapi kenyataannya apa? Sehingga kemudian dia berpikir bahwa ternyata akal itu bukan segalanya. Ya, berarti ada yang maha kuat, yaitu siapa? Kembali sampean terus gelem ngaji, oh jebule ya. Nah, mungkin pada tahapan tertentu kemudian nanti ada toreko, mungkin dengan istiqomah sampean netepi perintah Allah, dengan istiqomah sampean ngaji sehingga sampean dadi ngerti. Ini bisa sampai pada makom muradun. Ya, jadi ada yang memang sudah dipilih oleh Allah dari kecil. Mulai awit cilik wis aneh, kadang kesanean aneh. Yang ia lihat hanya Allah masalah. Jadi yang lain selain daripada Allah itu sudah tertutup. Nek sampean kan ora wong awam. Kita kan wong awam, weruh barang sing apik edoan. Ya. Lah ketika orang-orang seperti itu sudah enggak kagum. Nah ya. Allah maha hebat. Apa sih yang kemudian sulit bagi Allah? Ketika sekedar seperti itu, ya saking gampangnya Gusti Allah ndadekaken dunia seisine bagi bisa. Nah, sekadang orang lain gumun, iki malah guyu biasa. Wong liya bingung, wong makom biasa. Karena apa? Yang ia lihat itu adalah Allah. Jadi adanya alam ini adalah justru dalilnya itu dari Allah. Karena adanya Allah, alam semesta ini terwujud dengan begitu indahnya. Jadi contoh, sampean umpamane di suatu tempat yang gelap, sampean terus membawa senter. Nah, obor. Dengan senter itu kemudian Anda akan tahu, akan bisa melihat apa yang ada di tempat tersebut. Nah, berarti yang menjadikan Anda bisa mengerti tempat tersebut itu adalah karena senter, apa karena adanya benda-benda di situ. Sampean peteng nang kebonan, kuburan, poteng. Sampean gawa senter. Nah, dengan senter itu dinyalakan, kemudian Anda akan mampu melihat apa yang ada di sekitar kuburan. Nah, dalam hal ini yang menjadikan Anda mampu melihat barang-barang di sekitar kuburan itu barang-barang yang ada atau karena senter? Senter. Nah, demikian juga dengan Allah. Orang yang makom-makom seperti ini, jadi melihat segala sesuatunya, dia merasakan bisa melihat segala sesuatunya itu adalah Allah. Jadi hakikat alam ini itu tidak ada bagi dia. Yang ada itu hanya Allah. Jadi just biasa. Orang di dramat wis mumet wis ora kira-kira, bingung wis ora kira-kira, wis biasa. Kita tinggal menjalani hidup. Apa yang menjadi kewajiban kita jalankan, apa yang menjadi larangan kita tinggalkan. Jelas ya? Nah, jadi tidak kita ciptakan. Ya, artinya satu ada kalanya memang dari kecil dia diposisikan di makom itu. Ada kalanya memang melalui proses. Tapi bukan proses terus tujuannya untuk mencapai ke situ, bukan. Kemudian Allah yang menjadikan. Ya sampean ngerasakan ya bahwa Tuhan kemudian menciptakan dengan beraneka ragamnya kita. Itu pasti di situ ada hikmah. Bisa jadi sampean digawehi masalah sing akeh. Iku ternyata nek sampean rasakan, sampean lara hati. Tapi dibalik itu ternyata itu justru menunjukkan kasih sayang Allah. Duh, ini kan jarang sih bisa merasakan. Tidak semua orang bisa merasakan.
yang anane nasib nasib ya kan ya. Padahal yang benar-benar bisa merasakan bahwa kondisi seperti itu adalah sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita. Bisa merasakan, belum, tidak semua. Tidak semua. Nah, demikian juga dengan ketika adanya Allah itu kemudian terwujud semesta dan berikut seisinya. Kan jarang. Sehingga perilaku kita kan coba ana wong weruh sing mengerikan, ya begitu sing indah, masya Allah. Dan itu hanya berhenti di situ, tanpa terfikirkan bahwa ketika Anda melihat keindahan, maka yang menciptakan berarti maha indah. Ya, wis selama ini gampang. Apa yang ada pada tubuh kita? Akal. Selama ini kita bersandar pada akal kita. Nah, kadang diimbui, dibumbuni mandan sombong setitik. Kapan dalam banyak hal kita merasa berhasil. Nah, kekaguman kita itu hanya berhenti di situ. Artinya semestinya ketika kita mengakui bahwa kita punya akal, kita punya kecerdasan akal, ketika akal itu sampai rasakan hebat, berarti jangan berhenti di akal, karena sampai tahu bahwa akal itu ada yang menciptakan, yaitu siapa? Allah. Tapi sebaliknya yang terjadi, Anda justru berhenti di akal kena koran nyong ini seorang bisa ya ya paham ya. Nek sampean ngerasa akal top, pastikan berarti yang menciptakan itu mesti lebih hebat. Kenapa Anda berhenti di akal Anda dan Anda tidak pernah berpikir bahwa yang menciptakan akal Anda berarti lebih hebat? Dua ini konyol, mana akhirnya mumet karena dewek. Ya, ini sama. Ya, sampai merasakan masalah. Tidak banyak orang yang bisa memahami bahwa masalah itu terkadang justru diberikan oleh Allah sebagai wujud kasih sayang Allah. Kan jarang. Nasib anane apes kalah. Ya, jadi nggak pernah, jadi sehingga adanya itu suudon ya. Karo Gusti Allah suudon apa maning karo pada menungsa ya, jelas ya. Jadi ada kalanya di situ memang ibtidaan dari awal, ada kalanya di situ yaitu melalui proses. Yo pirang-pirang ana wong sing sebab nakale justru akhirnya dadi cepake maring Gusti Allah. Ana wong sing yus lempeng-lempeng katone, tapi saji ngaji. Nah, ya. Terus ya, tapi nggih datar-datar saja. Nah, itu semua itu adalah berdasarkan ketetapan Allah. Jelas ya? Ini yang pertama. Imma ibtidaan wa imma ba'da suluk wa hum al-arifuna fa innahum la yashhaduna ghairu maulahum wa yastadiluna bihi alal asya. Jadi golongan pertama ini adalah orang-orang yang menjadikan dalil Allah sebagai dalil akan adanya ciptaan Allah. Nah, au bimakna wawu yastadilu au bimakna wawi au bimakna kelawan nganggo maknane wawu, berarti wa yastadilu alaihi, wa yastadilu lan kaya dalil sapa man alaihi ngatasé Allah, wa hum al muradun iku aran wa hum utaiman al muraduna as-salikuna ilallah ta'ala al muradun ya as-salikuna ilallah ta'ala
fa ahlullah ta'ala mongko utai pira-pira waline Allah ta'ala ala kismaini iku ing atase rong bagian. Muradina rupane muradin wa muridina lan muridin. Wa in syaitan lamun karep ngucap sapa sira kulta mongko ngucap sapa sira majdubina ing majdubin ya majdub tarik ya. Wa umutawi majdubun ahlu syuhudiku ahline ningali wa salikina lan wong salik wong kang ngambah kalian Allah. Wal muriduna utawi muridun as-salikuna iku as-salikun fi hali sulukihim ing dalem tingkah ngambahe salikun. Mahjubuna iku wong kang den eling-elingi arrabihim saking pangerane salikin abiroyatil aghyari kelawan ningaline liyane Allah wal athari lan lapet wal akwani lan alam dhahiratan ale pertelo lahum kadue salikin maujudatan hale maujud ladaihim ing dalam sandinge salikin wal haqqu utawi al haq ghaibun iku ghaib anhum saking salikin falam yarolan ora padha ningali sapa salikun hum ing Allah faum utawi salikun yastadiluna iku padha gawe dalil sapa salikun biha kelawan al aghyar wal athari wal aqwan alaihi ing atase Allah fi hali taraqi fi hali tara apa kuwi tulisannya fi taraqiyatihim ing dalam munggahe muridun wal muraduna utai muradun wa hum utawi muradun al majdubuna iku al majdub wajah kang madhab hum ing majdub al haqu sapa al haq taala biwajihi kelawan zate Allah al karimi kang mulia wa ta'rafal awata ana tasdide ya wa ta'arrafa lan marifataken sapa Allah ilaihim maring majdub fa'arafu mongko muradun wa hum al majdub pada bae fa'arafu mongko meruaken sapa den fa'arafu mongko padha ngerti sapa al muradun alhu ing Allah wan hajabat lan kaling-kaling kaling-kalingan aon anhum saking majdubin al muradun apa al aghyaru apa ciptaane Allah fahum utawi al muradun ya yastadiluna iku padha gawe dalil sapa muradun bihi kelawan Allah alaiha ing atase aghyar fi hali tadalihim ing dalam tingkah mudune al muradin in jadabu lamun jadab sapa al muradun ibtidaan ing dalam kawitane au ba'da sulukihim utawi ing dalam sawise suluke utawa ngambahe al muridin ingkanu al muradun ingkanu lamun ana sapa muradun min ahlihi iku saking ahline suluk wa hum utawi al muradun al arifuna iku wong kang padha makrifat
fa innahu mongko satemene muradun min ahlil jadbi iku saking ahline jadab aidon alemale lakin li syiddati tamkinihim tapine saking bangete tamkin fi mapan arti fi ahwalihim ing dalam tingkae al muradun layat haruiku ora pertelo apa jadab alaihim ing atase muradin walidzalika lan krana arae mengkono latat haru kilaten ucapaken apa nihayatus saliki o apa mentoke salik bidayatul majdubi iku kawitane majdub wa waradalan tumeka apa aqdamun nasi apa luwi agung-agunge menungsa apane jadban ya apane jadabe al anbiya'u iku pira-pira nabi wal mursaluna lan pira-pira utusan ya. Berarti anak istilah berarti wong dibagi anak istilah muradun anak istilah muridin. Jadi cara bahasane dhewek ya pokoke awam muqarrab. Nah, makanya perbedaan sangat jauh. Nah, awam itu adalah seperti kita. Ya, ini yang terjadi pada kita secara umum. Jadi menjadikan wujudnya alam ini sebagai bukti akan adanya Allah. Ya. Jadi orang kok melihat Allah, makanya Dr. Said Ronald Al-Buti ini menyatakan sangat jauh berbeda dan bahkan cenderung agak menyalahkan orang yang melihat alam keindahan alam ini baru mencari akan sebagai dalil akan adanya Allah. Sebab apa? Berarti dia terlena dengan keindahan alam. Just perilaku kita sering ya, apa yang kita rasakan sebagai sebuah kebaikan ternyata kadang kurang pas. Apa yang kita rencanakan kadang tidak sesuai dengan harapan. Nah, pada akhirnya kita kemudian menemukan bahwa di situ ada Allah. Ya, wis nyambut gawe wilayah menungsa netepi kewajiban. Nek wis tekan rezeki iki wis dum-dumane Gusti Allah. Ya wis sederma kaya kuwi tok. Ya, sederma seperti itu. Tetapi ketika kita tidak memahami hal-hal seperti itu, yakin yaitu yang berpotensi sukses sombong, gagal ngelokro. Ya kan? Ya, karena kita berpikir tanpa itu dikembalikan kepada Allah. Nah, itu diantara kita orang awam kan seperti itu. Sampean nguyak dalil akan kebenaran Allah. Mungkin sampean ora tahu ngaji. Nu apa? Gusti Allah kok dadak gawe surga neraka. Lu gawe dewek masa kok ora diblesek-blesek nade dewek ora mungkin. Ya iki mungkin pertama kan. Suwe ngaji. Oh iya. Ternyata dibalik perintah itu adalah kebaikan bagi kita dan dibalik larangan itu adalah kebaikan bagi kita juga, dan semua itu Allah perintahkan, tiada lain adalah untuk kebaikan bagi kita semua. Lebih mikir ya Allah. Nah, sehingga di kita banyak wong wis benjut nembe ya Allah. Wis tua orang duwe gawean orang ngalor ngidul daripada nganggur ngaji daripada nganggur. Nah, ini kan sering terjadi dan itu bagian daripada proses. Mungkin awal-awali iseng, wah ngaji jujal kayak ngapa jane. Suwe-suwe malah justru detek akan terus merasa senang. Lah, itu proses bagi orang awam. Lah, makanya minusnya bagi orang awam itu karena menjadikan ciptaan
ciptaan Allah itu sebagai dalil wujud adanya Allah. Jadi dia lebih terlena dengan keindahan ciptaan Allah dulu sebelum mengenal Allah. Ya, makanya di itu makom is gampang, is pokoknya is makom awam, makom muqarrabin. Nah, dalam bahasa tasawuf mungkin ada muradun wa muridin. Wis gampangnya murad murid, ya enak kan. Murad iki wis atau dikatakan sebagai jadab. Ya. Jadab itu wong sing nang kono iku berarti segala sesuatu wujud adanya Allah itu yang dijadikan sebagai dalil akan adanya semesta ini. Iku Allah dhisik sing dideleng. Ya pokoke kaya sampean nang petengan berarti sing bisa ndadekaken sampean ngerti apa sing nang sekitare sampean berarti center sing sampean gawa. Lha sampean kan kewalik. Orang malah deleng center. Padahal kan jelas sing ndadekaken sampean weruh bisa deleng nang petengan apa? Kan center sing sampean gawe. Berarti kan pada alam ini diciptakan oleh Allah. Idealnya berarti kita mengenal Allah dengan keagungan Allah, baru kemudian kita mengenal ciptaan-ciptaan Allah. Nah, ini kita ada istilah atau dikatakan juga sebagai majdub. Nah, majdub gambarannya sampean itu mesti wong sing aneh-aneh lagi sing kadang menimbulkan salah persepsi. Lah, mungkin bisa jadi secara umum aneh, tapi dalam bahasa ikan majdub itu adalah al-majdubun wa hum al-majdubun wajahumul haq ta'ala biwajhil karim wa ta'arfa fa'arrafuhu wa ajabat ahumul akhyar. Jadi yang ada pada majdub itu hanya Allah. Lu kabeh wong iki wong beriman iki yang duweni sifat majdub. Bahkan sampai ajdabul anbiya wal mursal a'dhamun nas ajdaban al anbiya wal mursalin. Jadi gede-gedene wong jadabe iku sapa? Al anbiya wal mursalin. Lho iki sampean terus gambaraken jadabke sing aneh-aneh. Lah terus padahal agung-agungnya jadab iku Kanjeng Nabi. Lho kok gambarakene terus keprimen? Lah, makanya dalam masa jadab ana sing tamkin, ana sing ghairu tamkin. Nek sing wis mapan jadab wis ora ketarik kabeh. Yang ada itu adalah Allah. Tapi roh dan akalnya tetap terkendali. Jadi tetap seperti orang biasa. Ya wis guyon, ya. Cekongan, kadang ya. Cekongan, ya biasa. Ngobrol biasa. Ya. Lah, kemudian ada jadab-jadab yang istilahnya belum terlalu terkendali. Sehingga apa? Akalnya, rohnya itu adalah terkalahkan dengan kejadaban tersebut. Jadi kayak sampean duwe fun, yo sampean seneng banget karo Rhoma Irama. Yo begitu muruh Rhoma Irama, lho sarungnya melorot lho bisa ora sadar. Iya ra? Sampean kan sering terjadi kisah-kisah histeris, yo saking ngefane karo artis apa, karo tokoh apa, begitu ketemu nyawa wis ora dipikiraken. Ya kan? Sampean seneng Rhoma, wis begitu muruh Rhoma, nganti sarungnya melorot. Bisa mungkin ora? Lah demikian juga. Lah ini kemudian yang jadab-jadab yang tamkin itu biasa, tampil biasa. Sampean orang ngerti nek kowe wong sing jadab orang ngerti. Karena akal dan jiwanya itu relatif lebih terkendali. Ya mapan, ya madang, ya biasa, cekongan ya biasa, ngobrol ya biasa. Dadi ora digawe sangar nemen-nemen. Lah, tapi ana sing nang kono belum begitu, artinya masih terkalahkan akal dan roh. Akalnya itu masih terkalahkan, sehingga ya kayak orang-orang yang histeris itu loh.
Nah, iki histeris ya, tapi karo Gusti Allah, sehingga kemudian muncul anggapan-anggapan itu adalah perilaku nyeleneh itu. Nah, yang selama ini kita kenal jadab itu kan sing aneh-aneh. Lah ketika dikatakan aqdamun nas ajdaban al anbiya wal mursalin, terus sampean gambaraken kaya ngapa Nabi? Terus kapal, terus tuku mobil, nggawane godhong-gedhang sekandi, ngerti-ngerti dadi mobil. Bayangannya, ya, bayangannya mesti seperti itu. Bukan, orang mesti. Jadi katanya biasa. Itu adalah biasa, yes ngobrol, yes asal tembatir ya assalamualaikum maring dikang. Selama ini kan kita dibuat-buat, digawe. Sampeyan wis ndang kiai wis digawe sangar ora kira kaya ora sangar kowe, bukan ora dianggap kiai. Wis nganti digawe latihan watuk, wis digawe latihan mlaku, wis latihan dan lain-lain. Nah ini ya. Tadi ajdabuna aqdamunas ajdaban al anbiya wal mursalin. Jadi sampean aja kok gitu. Jadab kabeh jadab, tapi mapan. Ya, jadi biasa. Mungkin sampean tani ya wayahe macul ya tetep macul, sampean sing pedagang wayahe dagang ya tetep dagang. Lah kan orang. Ya, lah ya. Pada baik al ulama warasatul anbiya. Lu sampean karena terperangkap paham sampean iki terdoktrin lebih banyak dari sinetron. Sehingga kita melihat wajah-wajah wali. Nek wali kue pewaris para nabi, berarti wali kaya nabi. Terus bayangan sampean terus denglong kompleng. Sampean tahu mikir apa? Nek Nabi Nuh kue apa? Tukang kayu. Tapi nabi butuh. Ya? Nabi. Ana sing bakul roti, ana sing pandai besi, ana sing dagang nang pasar. Bahkan mamin nabiyin ila waqtra al-ghanam. Orang ana nabi kecuali nang kono kuwi mesti istau dadi tukang angon. Nabi pora. Nabi pora. Ora ngarepe sampean tukang angon ke nabi apa pret. Nah, selama ini kita kan dibodohi dengan sinetron. Sing sampean dadi kiai nang RT wis mengguk-mengguk tok. Al ulama warasatul anbiya. Lu nabi, mamin nabiyin ila waqtra al-ghanam. Nabi Musa kowe lho. Tahu ngode dadi tukang angon. Lu Nabi Muhammad ya tukang angon. Mereka adalah seorang pedagang. Lu Nabi Muhammad dagang akan barangnya Khadijah. Utuh bos. Dilakoni. Lah iki sing mulai hilang. Iki sing mulai hilang. Wis sampean dadi kiai RT wis mengkok tok takoni tok. Ya. Digawe gawat orang. Ya, jadi al ulama warasatul anbiya. Berarti kita harus tahu perilaku nabi. Itu jelas mamin nabiyin ila waqtra al-ghanam. Tapi beliau adalah tetap seorang nabi. Sampean pelajari di antara nabi-nabi ada tukang kayu, ada tukang besi, ada tukang gawe roti, ada tukang angon, ada petani. Tapi dia adalah tetap seorang nabi. Ini kan pola pikir kita kan didramatisir. Ngur sampean dadi tokoh agama, ngomongane kerja terus ora keramat blas. Kesannya ora keramat. Nah, kita memahami seperti itu kita didominasi dengan kesalahpahaman karena kita lebih mengenal dunia sinetron dibandingkan dengan dunia ngaji. Ya terkotak-kotak lah.
Hah? Hah? Iya. Dadi mandan kiai sedek wis digawe keramat ora karuan. Ora kok ngajine sing dipengaken, tapi keramate sing digedhekaken. Dan ini berkembang. Sehingga sampai ndeleng kiai sing top temenan. Iku bukan lagi kok kiai sing bisa ngaji. Ya. Sampean mesti nganggep kiai kuwi top. Kapan kiai kuwi bisa ngrampungi masalah iku? Hah? Sampean utange akeh. Mari ngene kiai terus bisa nglunasi tok akoni. Kiai jos temenan. Lho sing seneng kesekten, watokan kiai temenan berbeda kemudian. Karena sekali lagi kita korban sinetron. Sehingga fenomena aneh-aneh, termasuk kita memahami istilah-istilah jadab. Kita hanya berhenti di situ. Nah sekarang ketika dikatakan bahwa a'dhamun nas jadban al-anbiya wal mursalun, kan sampeyan ora bisa mbayangaken. Terus Nabi kamplang aneh-aneh. Ngalor ngidul gawane kwandi isine umpamane klaras utawa klaras godhong gedang. Ya, umpamane kan tidak mungkin. Mana ada jadab-jadab yang tampil di situ tetap seperti biasa. Ya, mana perilaku aneh itu lahir karena apa? Dia melihat segala sesuatu di situ yang ada itu hanya Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Jelas ya? Jadi adanya dunia itu ora kono biasa. Pancen Allah kabeh, bukan dibalik. Nah, tapi rata-rata kita adalah wong awam. Ya kita bisa lebih mengenal Allah ya siki senajan ngaji lah, senajan seminggu sepisan, mbok mudeng mbok ora, wis pokoke minimal ya wis mbok mudeng mbok ora. Pancen kita itu makom apa merasa kementus terus digawe keramat, digawe memposisikan diri. Lah kan kita salah. Kita salah dalam banyak hal. Makanya sekarang kita permasalahkan kesalahan yang sering terjadi di kita itu memposisikan diri dalam kapasitas yang tidak semestinya. Ya, kan penak. Pada wong nyambut gawe orang. Nang kono ana makom asbab, ana makom tajrid, ya kan? Nek pancen sampean asbab berarti sampean kudu nyambut gawe. Lu sampean kudune nyambut gawe, mau nyambut gawe. Wis mesti 100% mesti akan menghasilkan sifat wis penak. Lu patokane wis penak kok. Sampean gal dina butuh madang, wayahe madang ornana sing pangan. Berarti sampean kudu nguyak sing dipangan. Jelas kan? Sampean wayahe madang ora ana sing dipangan, terus sampean wudu, terus sholat sunat jengkelit-jengkelit, ngangkat tangan. Ya, lagi itu kan sudah sangat jelas sampean wayahe madang sing dipangan ora ana. Iki nek ora gelem nguyak mesti nginggeng tanggane sing kena dipangan. Sehingga apa? Perilaku ini kemudian dohire iki kaya-kaya wong cepak karo Gusti Allah, tapi sesungguhnya dia itu semakin menjauh dari Allah. Karena apa? Sampeyan ora berpikir Allah ku sebonang di wayahe madang minta pindhip ngene tanggane. Kelingan Allah ora? Sing difokusaken ke berarti sing duwe ngendong brana lah. Nang kana mesti ana. Engko anger sing tukang glinting kuwi nganti apal. Ngendong mrene lah kayak mesti mbakone enak. Nah, sehingga apa? Semakin dari Allah itu semakin jauh. Nah, terlepas bahwa di situ ada makom tajrid. Itu kan Gusti Allah sing nentokaken. Ora sampean sing gawe. Lho, masalah siki salah kaprah sampean digawe dewek, digawe keramat, digawe apa? Kiai kok nyambut gawe ora keramat blas. Ono kiai nyambut gawe berarti urung kiai temenan. Janji kiai temenan iki mesti duit tekade
toko dewek. Lho iki kan repot. Ya, jelas ya. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu di kita memang ya karena kita jauh dari ilmu, ya memahami jadab juga kadang keliru memahami makom, sehingga kebingungan-kebingungan yang terjadi pada diri kita sebenarnya itu faktornya kadang kita salah memposisikan di diri. Ya wis, al ulama warasatul ambiya, berarti kudu ngerti kayak apa perilaku nabi. Lu siki ora jadi semakin eksklusif. Lah ya, nganti masjid diundang kiai kan langsung digawe sangar ora karuan. Jelas ya, iki makom iki membahas iki apa banget wis buru fikih, wallahu alam bisawab iki.